Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita bertemu lagi di dalam rangkaian kuliah geologi. Dan pada rangkaian kuliah kita ke depan, ini kita akan membahas topik khusus mengenai geotermal. Jadi kalau adik-adik perhatikan di dalam slide ini adalah latar belakang adalah suatu daerah wisata panas bumi yang ada di daerah Kushiro, Hokkaido, Jepang. Ini adalah suatu tempat wisata yang sangat menarik kalau di daerah Hokkaido ini, karena Hokkaido ini kan ada di bagian utara Jepang, daerah yang relatif sangat dingin, bahkan pada musim panasnya pun temperatur hanya berkisar antara 18 derajat sampai 22 derajat. Jadi bisa dibayangkan dinginnya daerah ini. Nah, keberadaan potensi panas bumi pada daerah-daerah seperti ini sangat luar biasa. Ini menjadi destinasi wisata yang sangat menarik tentu saja, karena ini memberikan kehangatan ya kepada semua wisatawan. Nah, tentu saja potensi-potensi wisata seperti ini kalau di Indonesia sendiri itu banyak sekali ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk bisa menikmati wisata panas bumi ini. Kalau di Indonesia sendiri, kalau adik-adik sering atau mungkin pernah nanti ke Jawa Barat, ke Bandung, di situ ada daerah Tangkuban Perahu, kemudian ada Ciwidey, ada Kawah Putih di situ. Itu semuanya adalah daerah wisata yang memanfaatkan panas bumi. Tentu saja di Jawa Timur, Jawa Tengah juga banyak, kemudian sepanjang deretan Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya, Maluku, itu tentu memiliki potensi wisata geotermal yang luar biasa. Dan di samping potensi wisata, maka geotermal atau panas bumi ini juga adalah potensi yang sangat menjanjikan untuk pembangkit tenaga listrik. Karena pembangkit tenaga listrik dengan tenaga panas bumi itu adalah salah satu pembangkit listrik yang renewable, jadi bisa dimanfaatkan sepanjang waktu, ya. Jadi tidak ada habisnya untuk geotermal ini. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mengikuti rangkaian perkuliahan geotermal ini dengan berbagai materi, dimulai nanti dari pengantar geotermal, kemudian sumber panas geotermal. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana potensi panas bumi itu bisa ada di permukaan bumi, apa saja yang mempengaruhi dan dari mana asalnya. Kemudian setelah itu kita akan mengklasifikasikan potensi panas bumi ini yang kita sudah bahas sumbernya, kita akan klasifikasikan. Kemudian untuk pemanfaatannya, maka kita harus membahas mengenai strategi dan teknik eksplorasi geotermal. Nah, materi mulai dari sumber panas geotermal, klasifikasi geotermal, strategi dan teknik eksplorasi geotermal ini mungkin ada yang lebih dari satu kali pertemuan. Jadi nanti kita akan lihat sesuai dengan kedalaman materi yang bisa kita sampaikan. Setelah itu kita akan lakukan evaluasi perkuliahan, ya, entah nanti itu dalam bentuk ujian tertulis atau online, atau bisa juga dalam bentuk tugas yang akan kita berikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada industri geotermal, khususnya mengenai sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi. Kemudian kita akan mencoba melihat atau meninjau keekonomian dari pembangkit listrik geotermal ini. Dan setelah itu kita akan coba melihat proyek-proyek geotermal yang ada di Indonesia, bagaimana perkembangannya dan di mana saja keberadaannya. Dan kemudian di akhir nanti ada evaluasi perkuliahan yang kedua. Sekali lagi, evaluasi ini bisa dalam bentuk ujian tertulis atau online, atau bentuk tugas atau evaluasi berbasis problem. Nanti kita akan lihat satu persatu
yang mana yang lebih memungkinkan untuk kita laksanakan dalam kondisi seperti saat ini. Jadi adik-adik sekalian, di dalam setiap pertemuan kuliah kita ini akan ada penyampaian materi dan kemudian diikuti nanti dengan tugas-tugas yang harus adik-adik selesaikan dalam waktu 1 minggu dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan masuk ke dalam materi pengantar geotermal. Oke, jadi sebagai pengantar kita akan coba melihat dulu untuk apa saja sih panas bumi ini dimanfaatkan oleh umat manusia. Dan ternyata bahwa pemanfaatan panas bumi untuk kesejahteraan umat manusia ini sudah sejak lama, sejak dulu itu yang paling tertua yang kita bisa identifikasi itu adalah keberadaan kolam panas bumi yang tertua yang dialiri oleh mata air panas. Ini dibangun pada dinasti Qin, ini pada abad ketiga sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi ini sudah ada jejak-jejak pemanfaatannya secara modern. Artinya sudah ada rekayasa di dalam pemanfaatan panas bumi ini, khususnya untuk permandian air panas. Nah, begitu juga di samping yang ada di Cina ini, dari berbagai literatur itu kita bisa melihat bahwa sejak zaman Romawi, Yunani itu permandian air panas itu adalah sesuatu kemewahan pada saat itu. Artinya memang sudah dikondisikan untuk menjadi macam wisata untuk orang-orang pada zaman itu. Jadi kita tidak heran kalau sampai sekarang pemandian air panas, kemudian sumber-sumber air panas ini tetap dimanfaatkan oleh umat manusia karena di samping memang keberadaannya yang selalu ada dan juga memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kemudian di berbagai dokumentasi juga kita bisa melihat bahwa berbagai sumber panas ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kegiatan kebutuhan sehari-hari seperti memasak air, merebus telur, kemudian macam-macam ya sudah digunakan oleh masyarakat dan bahkan ada juga sumber panas bumi yang menghasilkan belerang yang kemudian diperjualbelikan secara ekonomis oleh masyarakat. Jadi dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi banyak sekali pemanfaatan dari panas bumi ini yang kita sudah bisa telusuri itu sejak dulu sampai saat ini. Dan sekarang ini pemanfaatannya pun sudah tentu saja sudah semakin modern ya. Nah, kita lihat di dalam pemanfaatan panas bumi ini ternyata ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung dan ada juga yang perlu dikonversi dari panas bumi kemudian menjadi pembangkit listrik. Jadi penggunaan panas bumi ini secara langsung bisa dalam bentuk pemanas ruangan, kemudian desalinasi, proses-proses industri, kemudian pengawetan makanan untuk greenhouse, dan kemudian agrikultur, kemudian resort dan kolam renang, kemudian untuk melting snow di daerah yang punya iklim dingin. Nah, sementara untuk pembangkit listrik ini nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ini pembangkit listrik ada yang dalam bentuk dry steam, kemudian ada flash steam, kemudian ada binary cycle. Ini semuanya nanti kita akan bahas nanti di dalam bagian kedua perkuliahan kita ini. Nah, kemudian untuk pemanfaatan panas bumi ini ada diagram Lindahl dalam temperatur derajat Celcius. Ini mencoba menginventarisir pemanfaatan panas bumi ini mulai dari temperatur yang relatif rendah sampai kepada yang temperatur yang relatif sangat tinggi. Jadi mulai dari 20 derajat, 30 derajat, sampai yang tinggi 220, 230, bahkan ada yang lebih, seperti itu ya. Jadi di dalam diagram Lindahl ini
diurutkan pemanfaatan panas bumi ini, misalnya mulai dari temperatur rendah sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius itu untuk kepentingan aquaculture atau proyek-proyek perikanan. Kemudian air hangat untuk penambangan sepanjang tahun, ya. Kita tahu di daerah iklim yang dingin itu kadang-kadang penambangan itu terkendala dengan pembekuan tanah sehingga diperlukan air hangat untuk bisa menetralisir hambatan-hambatan itu. Jadi pada temperatur yang lebih tinggi itu dimanfaatkan juga untuk kolam renang, biodegradasi, fermentasi, kemudian ada soil warming, kemudian ada kolam-kolam terapi pada temperatur 50 sampai 60 derajat itu ada dimanfaatkan untuk pertumbuhan jamur, peternakan, kemudian greenhouse space. Kemudian antara temperatur 70 sampai 80 itu ada refrigerasi dengan suhu rendah, pemanas ruangan termasuk greenhouse di dalamnya. Kemudian antara 80 sampai 90 derajat itu digunakan untuk pengeringan ikan. Kemudian intense de-icing, pencucian dan pengeringan wall. Kemudian temperatur pada yang lebih tinggi, pengeringan bahan organik, rumput laut, rumput, sayuran, kemudian pengeringan dan pengawetan bahan beton ringan pada temperatur sekitar 120, ini sudah dimanfaatkan untuk evaporasi dan konsentrasi multiple effect, distilasi air tawar. Nah, selanjutnya ada ekstraksi garam dengan evaporasi dan kristalisasi, ada penguapan dan pemurnian gula, kemudian pada temperatur 140 sampai 150 derajat Celcius, ini dimanfaatkan untuk teknologi pengalengan makanan, pengeringan produk-produk pertanian dengan kecepatan tinggi, kemudian ada alumina by process, kemudian ada tepung ikan dan pengeringan kayu, kemudian air berat dengan proses H2S, pengeringan tanah di atom, pembuatan paper pulp, kemudian evaporasi larutan konsentrasi tinggi. Ini sampai temperatur antara 180 sampai 190 derajat. Nah, tetapi yang sering jadi fokus perhatian kita adalah bahwa sumber panas bumi ini dari temperatur 130 sampai lebih dari 230 derajat Celcius ini digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, tentu saja pembangkit tenaga listrik ini tergantung nanti pada temperatur yang reservoirnya itu nanti akan menghasilkan tenaga yang berbeda-beda dan pemanfaatannya pun menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Jadi inilah sekilas ringkasan mengenai pemanfaatan panas bumi ini yang sudah diinventarisir oleh Lindahl ini. Ini dari temperatur yang paling rendah sampai kepada temperatur yang relatif tinggi. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tenaga panas bumi, maka kita akan melihat plus minusnya, apa keunggulannya dan apa kekurangan dari suatu sumber tenaga. Nah, untuk tenaga panas bumi ini, ada berbagai keunggulan yang bisa kita kemukakan atau kedepankan sehingga kenapa kita tertarik untuk memanfaatkan tenaga panas bumi ini. Jadi mulai dari fakta bahwa tenaga panas bumi ini adalah energi yang renewable, energi yang terbarukan, artinya tidak akan habis sepanjang masa. Itu berbeda nanti dengan sumber energi yang memanfaatkan tenaga atau bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil ini adalah sumber daya yang tidak terbarukan, sehingga pemanfaatannya pun itu akan sangat tergantung kepada ada tidaknya produksi dan ada tidaknya cadangan yang masih tersedia untuk diproduksi. Nah, sekali lagi bahwa tenaga panas bumi ini adalah suatu sumber daya yang renewable. Selama bumi ini berputar, selama energi sumber panas bumi dari dalam itu masih terus ada, maka selama itu pula masih akan tersedia tenaga panas bumi ini. Kemudian yang kedua, bahwa di samping dia renewable energi, pemanfaatan tenaga panas bumi ini relatif ramah lingkungan. Jadi sekali lagi ini akan berbeda dengan pemanfaatan bahan bakar fosil, misalnya batu bara yang menghasilkan emisi-emisi gas yang
apa yang punya potensi merusak lingkungan, kemudian residunya juga bisa apa memberikan dampak kepada lingkungan. Sementara penggunaan tenaga panas bumi ini hampir tidak memiliki dampak kepada lingkungan. Jadi sekali lagi bahwa dia relatif ramah lingkungan. Kemudian tidak menghasilkan limbah atau produk samping, byproduct yang berbahaya. Jadi byproduct yang berbahaya ini misalnya contoh tadi saya sudah sebutkan batu bara. Batu bara itu kalau kita membakar itu akan menyisakan abu, ya. Nah, abu ini tentu saja adalah produk samping atau sisa residu dari pembakaran batu bara. Nah, ini tentu saja akan butuh biaya untuk pengolahannya lagi agar tidak berdampak kepada lingkungan. Di samping itu juga byproduct-nya atau produk sampingnya itu berupa gas-gas yang bisa berdampak kepada lingkungan. Jadi istilah byproduct ini sebenarnya adalah istilah yang tentu saja buat adik-adik sekalian yang kuliah di teknik pertambangan itu adalah istilah yang sangat familiar karena byproduct ini tentu saja adalah hasil sampingan yang sering diperoleh di dalam industri tambang. Jadi kalau misalnya katakanlah orang menambang biji, misalnya produk utamanya itu adalah emas, bisa saja ada produk sampingannya berupa tembaga atau yang lain-lainnya. Ya, jadi itu istilah byproduct. Nah, di dalam pemanfaatan panas bumi atau energi itu adalah limbah, ya, limbah yang dihasilkan oleh penggunaan suatu sumber energi. Kalau di tambang itu adalah produk samping yang memiliki nilai ekonomis, tapi kalau di dalam kita berbicara mengenai sumber energi, maka itu adalah residu yang bisa berdampak kepada lingkungan. Nah, kembali ke tenaga panas bumi ini, pemanfaatannya ini relatif tidak menghasilkan limbah atau produk samping yang berbahaya. Jadi sekali lagi, itulah yang menyebabkan dia relatif ramah lingkungan tadi. Nah, kemudian ini bisa digunakan secara langsung untuk keperluan tertentu. Jadi tadi sudah saya panjang lebar saya jelaskan di awal bahwa pemanfaatan tenaga panas bumi ini bisa digunakan secara langsung dan bisa juga harus mengalami rekayasa. Jadi pemandian air panas, kemudian pengeringan dan sebagainya itu adalah penggunaan secara langsung dari tenaga panas bumi ini. Kemudian tenaga panas bumi ini relatif tidak memerlukan bahan bakar di dalam pemanfaatannya. Jadi untuk bisa memproduksi listrik, maka panas bumi ini dalam bentuk uap ini ditarik dari dalam bumi, kemudian panas yang dihasilkan ini digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Nah, karena dia memerlukan bahan bakar, maka tentu saja pengoperasiannya pun ini tidak terpengaruh dengan fluktuasi harga bahan bakar. Jadi kita tidak perlu khawatir mungkin harga minyak suatu saat karena ada konflik di dunia, kemudian harga minyak jadi naik, akhirnya biaya produksi pun menjadi lebih tinggi. Nah, kalau di pemanfaatan tenaga panas bumi ini, faktor-faktor ini tidak akan berpengaruh kepada energi yang dihasilkan. Nah, kemudian keunggulannya jelas bahwa sumber energi tenaga panas bumi ini akan mereduksi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Ya, kita tahu sekarang bahan bakar fosil itu minyak, gas, kemudian batu bara semakin menipis cadangannya, bahkan Indonesia sudah mulai mengimpor bahan bakar migas, ya, bukan lagi sebagai eksportir, tetapi sudah mengimpor untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, kemudian biaya pengoperasiannya relatif rendah, ya. Ini nanti akan kita diskusikan pada bagian keekonomian. Biaya pengoperasiannya relatif rendah, jadi untuk kurun waktu misalnya katakanlah 25 tahun, ini dibandingkan dengan bahan bakar fosil, biaya pengoperasian sumber tenaga panas bumi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang bahan bakar fosil. Kemudian biaya perawatannya pun juga relatif rendah, ya, tidak semahal dengan yang menggunakan bahan bakar fosil.
kemudian tidak tergantung pada cuaca. Nah, ini kalau misalnya renewable energy seperti matahari, air dan sebagainya itu sangat tergantung kepada cuaca, sementara panas bumi ini tidak tergantung kepada cuaca. Dan terakhir, lahan yang dibutuhkan untuk suatu pembangkit listrik panas bumi ini relatif tidak seluas dengan sumber energi yang lain. Jadi inilah keunggulan-keunggulan dari tenaga panas bumi jika kita memanfaatkan untuk keperluan manusia. Tapi tentu saja jika tenaga panas bumi ini memiliki keunggulan, maka pasti ada juga kekurangannya dari tenaga panas bumi ini. Nah, yang kita bisa lihat dari kekurangannya itu yang pertama adalah bahwa biaya modal untuk memanfaatkan tenaga panas bumi ini cenderung tinggi. Biaya modal ini mencakup mulai dari pengoboran, karena pengoboran itu menyerap lebih dari setengah biaya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ini. Kemudian eksplorasi sumber dayanya ini memiliki resiko yang signifikan. Kenapa? Karena tentu saja kalau berhubungan dengan panas bumi berarti berhubungan dengan daerah-daerah yang aktif ya secara vulkanik atau secara tektonik. Kemudian biaya instalasinya juga relatif mahal. Jadi ini kita perlu bedakan. Tadi di keuntungannya itu ada biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang relatif rendah. Tetapi di awal pada saat mulai dari eksplorasi kemudian sampai ke instalasinya itu cost-nya malah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber energi yang berbasis fosil misalnya. Itu biaya pembangunan sumber energi panas bumi ini relatif jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, kemudian kekurangan berikutnya bahwa sumber panas bumi ini tidak terdapat di semua tempat. Ini pasti sangat berhubungan dengan tektonik setting atau kerangka tektonik dari suatu daerah. Misalnya kalau di Indonesia, ya Jawa, Sumatera, Bali, dan seterusnya sampai ke Maluku, itu adalah daerah-daerah yang punya potensi panas bumi karena memang itu adalah daerah yang berhubungan dengan kegiatan tektonik yang aktif. Tapi misalnya daerah Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Selatan, dan seterusnya, hampir seluruh daerah Kalimantan, itu potensi sumber daya panas bumi itu relatif rendah karena bukan merupakan daerah yang aktif dari segi tektonik maupun vulkanisme. Jadi tidak merata di semua tempat untuk sumber tenaga panas bumi ini. Dan total energi yang dihasilkan itu relatif kecil, artinya tidak sebesar dengan sumber lain, misalnya nuklir, bahan bakar fosil, atau batu bara, itu relatif lebih kecil. Kemudian tentu saja kekurangannya ini karena berada pada daerah-daerah potensi bencana, potensi gempa, potensi gunung api, itu berhubungan dengan tenaga panas bumi ini. Jadi inilah berbagai kekurangan dari tenaga panas bumi ini, di samping adanya tentu saja keuntungan-keuntungan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sepintas kapasitas pembangkit listrik panas bumi secara global, maka kita bisa melihat pada ilustrasi ini, di mana diagram batang yang berwarna merah itu adalah kapasitas terpasang perkembangannya dalam setiap tahun, ya, mulai dari 1950 sampai sekarang itu terus berkembang, dan kemudian garis biru ini adalah kumulatif, jadi kapasitas total pembangkit yang terpasang. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa penggunaan panas bumi ini untuk pembangkit listrik ini terus berkembang dan terus bertambah. Nah, jika kita lihat distribusinya di seluruh dunia, ternyata Indonesia ada di urutan ketiga yang memanfaatkan panas bumi ini sebagai sumber energi. Di bawah Amerika, Filipina, itu kemudian ada Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari presentasi jenis sumber daya pembangkit listrik yang digunakan di Indonesia, maka kita masih jauh ya tertinggal dibandingkan misalnya dengan Filipina. Kalau di kita baru 3,7% dari sumber energi yang kita
miliki itu yang ya dibandingkan dengan sumber energi lain. Bandingkan misalnya dengan Filipina yang sudah menggunakan 27% sumber daya panas bumi ini untuk pembangkit listriknya. Jadi kita masih punya potensi untuk terus dikembangkan ke depan, meskipun secara total Indonesia sudah masuk di dalam urutan ketiga yang memanfaatkan energi panas bumi ini. Nah, kalau kita lihat distribusinya secara geografis, maka ini adalah peta sebaran kapasitas pembangkit listrik panas bumi secara global, yang mana yang berwarna biru ini adalah negara-negara yang sudah memanfaatkan panas bumi masih kurang dari 100 megawatt. Kemudian berwarna kuning ini antara 100 sampai 500 megawatt. Dan yang berwarna merah ini lebih dari 500 megawatt. Ya, jadi kita lihat yang berwarna merah ini mulai dari Amerika Utara, kemudian ada di Amerika Selatan, Islandia, kemudian Italia, kemudian Kenya, dan termasuk Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan Indonesia ini semuanya berwarna merah karena memang ini mengacu kepada negara, bukan kepada lokasi per lokasi. Kalau kita lihat lebih detail nanti, ternyata sebenarnya berwarna merah itu adalah Jawa, Sumatera, karena masih terpusat di sana yang sudah dikembangkan saat ini. Yang lainnya masih mungkin kuning atau berwarna biru. Nah, yang lainnya adalah Filipina dan Jepang. Ini yang sudah terinstalasi lebih dari 500 megawatt untuk pembangkit listrik panas buminya. Jadi sekali lagi ini terus bisa dikembangkan, potensinya masih luar biasa dan sekali lagi tidak akan habis. Jadi bisa terus dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kuliah kita nanti ini, kita akan coba melihat dulu apa itu panas bumi, kemudian seberapa besar ukurannya, kemudian bagaimana distribusinya, dan kemudian bagaimana kita bisa mengambil dan memanfaatkannya, serta kemajuan teknologi pemanfaatannya, dan bagaimana menentukan kelayakan ekonomi dari suatu sumber energi panas bumi. Nah, terakhir dalam pertemuan kita yang pertama ini, kita coba melakukan diskusi. Jadi kalau kita lihat industri panas bumi itu dimulai dari eksplorasi panas bumi. Nah, eksplorasi ini mencakup kegiatan pemboran, kemudian pemboran eksplorasi dan pemboran produksi, kemudian pembangunan atau instalasi pembangkit listrik, sampai kemudian pembangkit listrik itu beroperasi dan bisa didistribusikan ke konsumen. Mulai dari awal, dari eksplorasi sampai kemudian pengoperasian pembangkit listrik ini disiplin ilmu yang terlibat di dalamnya itu mulai dari teknik geologi yang terlibat sejak awal, mulai dari eksplorasinya, mengidentifikasi keberadaannya, kemudian potensinya, kemudian sebarannya dan sebagainya, itu semuanya dilakukan oleh orang-orang geologi di awal pemanfaatan dari industri panas bumi ini. Kemudian nanti di situ juga bisa terlibat orang-orang dari teknik perminyakan, terutama kalau sudah berhubungan dengan pengeboran, karena orang-orang dari teknik perminyakan ini lebih menguasai masalah-masalah pengeboran ini. Kemudian pada saat sudah mulai development, itu yang terlibat di situ adalah teknik mesin, kemudian tentu saja teknik elektro di situ. Nah, pertanyaannya adalah di mana keterlibatan teknik pertambangan di dalam industri panas bumi ini? Ini sebenarnya kalau kita bicara teknik pertambangan, pemanfaatan keterlibatannya di dalam panas bumi ini sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena ingat secara umum sebenarnya teknik pertambangan itu kan mencakup kepada tiga kegiatan utama, yaitu gali, muat, angkut. Jadi gali, muat, angkut itu lebih banyak berbicara mengenai tambang umum. Tambang umum ini adalah berarti hard rock atau batuan-batuan keras, ya, mineral dan batu bara. Nah, sementara kalau kita berbicara panas bumi, ini sebenarnya lebih spesifik kepada tambang-tambang khusus. Tambang-tambang khusus ini tentu saja kalau kita berbicara mengenai
hidro, ya, hidrokarbon, kemudian termasuk di dalamnya panas bumi ini, sehingga teknik pertambangan sebenarnya tidak terlalu banyak punya keterlibatan di dalam industri panas bumi ini. Tetapi teman-teman di teknik pertambangan ini tentu saja belajar juga mengenai geologi dan kemudian belajar mengenai pengoboran, sehingga bisa dikatakan bahwa teknik pertambangan ini bisa terlibat juga sejak awal sampai kepada bagian akhir dari industri ini, meskipun bukan dengan disiplin ilmu tambangnya, tetapi kepada pendekatan geologi dan kemudian kegiatan-kegiatan eksplorasi yang juga dipelajari di teknik pertambangan. Nah, demikianlah kuliah kita pada pertemuan pertama ini mengenai geothermal. Kita sudah membahas mengenai pengantar geothermal, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sumber panas geothermal. Nah, demikian pertemuan kita hari ini, kita akhiri. Nanti kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Mudah-mudahan cukup untuk menjadi bahan diskusi kita nanti. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.